Loh kula itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang kula ngurus dalam jarang. Ya, memang itu. Memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Sampai tak warai la Allah kalau kotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih, jadi kiai misalnya cari wong, ya kulo kiai wong alim, jelas nak ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalimnya jelas. Tapi nak kiai rapati, namun kan kiai tapi orang ngalim. Nah kulo nak darah wong alim malah muni ya jelas. Nak kiai rapati ya, kulo rapati nurut, tapi aturan masyarakat rapati nopo. Nah sampean kiai tapi orang nopo ngalim. Ya beda. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean nih. Cara derdek-derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara artine dongo piye paham kulo. Lha boten iki nyata, sampe rasa tersinggung. Napa barang-barang napa? Nyata. Nah, kulo sering ditakoki kiai-kiai masalah. Resepnya apa jenenge? Kok jenengan ra tau susah dal kita ra tau wiridan atau mohe sisip. Resepnya ilmu itu gini kata hikam. Ulama yang kayak hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah komentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alika. Anggap itu yang Siapa yang menganggap mohal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayang urip kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga menganggap dalam durasi selawe tahun kok orang maksiat kan mohal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak bikin pacaran. Nak wong iso omah yo nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal ya sesuai kontaknya dhewe-dhewe. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Moe waktu sabu ala wong ngene ora ana sing roh moe waktu sabu. Ala. Rombongan wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih wawahu napa? Alam. Sing roh pangeran piyap. Mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku pokoke wawahu napa? Ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik. Sehingga dia ya gampang saja. Kayak Kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Loh, saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan ya wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Loh, saya itu pernah melarat di Jogja, zaman pertama merantau. Itu kalau nanti saya bilang, Gus kok tidak punya beras, tapi apa yakin nak sesuk urip baru. Kue buta mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan, la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang kudu di duwe, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Lah kalau saya enggak. Saya meskipun enggak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang di santri mau sitok. Islam pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya ya sudah gitu. Orang bayang santri sing kambinan takwa khusyuk salam tempel demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuruh istri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja ini yang nyata salam. Bayang bojo wis maca
Gawekno kopi, bukakno lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada gangno bojoku nyuambut, digekno kopi, digodhogno banyu hangat teman, bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten, sembayang napa Yogya, bojoku cek uta Islam. Nak salat 5 bulan ya sudah gitu. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya melek, terus ya sudah nak sholat demadem nopo, mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa, betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia loh maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Enggak ya Rasulullah, ya idzan asumu kan itu saya puasa. Kalau sampean usul-usul ora digekno kopi wong wedok apa? Itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi enggak pernah sampean mendekati sunnah napa? Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tahu alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu itu bisa. Makanya ini kiai muda paling enjoy. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi Mas. Gus Resep apa kae? Niki kula ora karep. Juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau orang ngaji aku kecewa, tidak pernah bayangkan. Sampai bukan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora warido kum. Yang tak gulai ridane pengiran, antara ridane sing ngaji, ridane konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk be Allah, mesti la Allah katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ninggalan nopo, ninggalan ibu milih pengiran. Misalnya mati ninggalan ya paling aku mau ngapain nih suaraku. Paling uang nangis gue kegiatan. Bukan apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelaminan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, ndiluk kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi di zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam liyakillah ma tafrahu bi. Mesti yakinlah ma tahzanu bi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecewa. Artinya misalnya kados kula sebagai ulama seneng kula niku kok ijek iman. Ya nggak kayak wong awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh, yang ngaji saya gak semeneng dadi kupeding. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ora susah, mistola darah bener. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja. Sing ora seneng ya makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap layadur walayang. Ini harus jelas. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini sebetulnya memaksa, menjelaskan ini memaksa karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang, tidak ideal amat. Tapi kan saya ditegur ilmunya itu ideal, jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Besok ngawur saake mari Ghafuri pengiran nganggur bolak-balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali, minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pengiran malah jabe. Fa'ena adzau ghufran. Karena tahu maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gamane pengiran kan sifat ghafurku rak nganggur. Malah tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Dan sifat ghafuri pengiran efektif. Paham apa? Lara sampean kan ghafure mbok nggo kabeh. Dadi karek sadidul ikop. Karena maksiate sampean sering. Jadi sifat ghafure wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sadidul ikop. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sadidul ikop mau aktif mereka tidak punya dosa. Malah pangeran bingung gak kok sifat ghafure.
Apa takoki ghafur atau dosa. Didakoki sadidil kok gak tau maksiat. Jadi pangeran malah sing bingung. Nak kowe ora tau maksiat ghafur kok tak dakoki. Kok ora tau maksiat wong iku ora tau apa? Didakoki sadidil kok gak mungkin atau maksiat. Lah pangeran ape dakok ghafur kan syaratnya dosa sik. Sampeyan kan walian. Ghafure wis dientekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek sadidil ikom. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau menyeritakan gitu. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kawulaku ceritani aku ghafurur rahim, tapi yo ceritani wa anna adabi wal adabul alim. Jadi nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad inna rabbaka lasariul iqab. Pangeran cepat nyiksane, tapi wa innahu laghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat nopo. Kula baleni malih.